yang berhak membuat rumusan tentang piye carane sholat, gerakan sholat, piye poso, piye zakat, piye toharoh, piye gimana wudu, gimana ruko. Quran itu menyebut ya hanya ruko, tapi gerakannya kan nggak disebutkan. Karena yang dimaksud Quran di dalam warqa ma'arokiin itu adalah kebersamaan. Nah, itu baru muncul rumusan ini 400 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Kita kembali kepada mengulas sekilas tentang sholat. Ini bab tadi ya bab kedua. Ada sebuah sejarah. Sekali lagi ini mengungkap bukan berarti benci dan tidak menghormati, menghargai ya, bukan. Kita hanya membongkar karena kita sendiri juga sholat, tapi supaya sholatnya itu tidak berhenti hanya ritual gitu loh. Orang sing sholat kita jentat-jentit tapi kosong, itu sing terbentuk semuji, sing terbentuk itu kemeluhur, sombong, arogan, merasa dadi ponakane Tuhan, merasa sing dipasrai hukum. Itu akibat saat sholat tidak ada khusyuk, kosong, nggak ada nilainya. Walaupun dikusuk-kusuk kaya apa, tapi fakta perilakunya itu gara-gara sholat itu menjadi arogan, sombong, seneng ngoreksi. Nek di media sosial komentarnya selalu ayo do sholat, benconone okeh loh, kan gitu. Pamannya kan begitu. Jangan lupa tinggalkan sholat, kan ya. Apa makna sholat sebenarnya sesuai dengan deskripsi Al-Quran? Jadi akeh wong komentar tuh nggak sadar rumangsa dadi ponakane Tuhan. Jadi tidak sekedar jadi juru bicarane Gusti Allah. Jadi maksudku ki ngomong ngene iki, kowe ki aja ketularan penyakit sok dadi ponakane Gusti Allah gitu loh. Fanatis. Tapi aja membenci kepada orang sing rumangsane putrane Gusti Allah, aja gedhe, aja. Hormatono, antuono. Oh, tibake awakmu ponakan ya, aku lagi ngerti. Rileks aja, ngene ngene iki tulus gitu loh. Tulus aja. Mungkin paling enggak nek kowe cedhek karo ponakane entuk rekomendasi enggak mlebu neraka. Gitu. Nabi Muhammad itu sekali lagi lahir di 610 Masehi. Tersebut sebagai Ahmad Mustafa itu 595 Masehi. Dan masa kecil lahirnya di kecil bayinya ini bisa jadi kita nggak tahu. Nggak tahu karena ini kita hanya dari guru kita itu tersebut sebagai Setonugroho gitu. Yang harus dipahami bahwa makna sholat itu adalah tanda seseorang itu jiwanya nyala, hidupnya ada tanda kehidupan, yakni bagaikan
kabel yang nyambung dengan pusat energi sehingga lampunya nyala. Sehingga dengan nyalanya lampu bagian dari sebuah kalimat menyatu manunggal. Artinya bahwa seseorang itu disebut memiliki kehidupan dan kehidupannya itu masih menyala hanya jika terhubung. Itu adalah sholat, adalah terkoneksi dan terhubung. Maka inallah wa malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu ya wa kang iman bersolawatlah, nyambunglah, menyatulah, manunggalah. Jika kamu tidak menyatu berarti kamu robot, berarti kamu zombie, berarti kamu itu ketoke menungso bernapas akan tetapi patung yang berjalan mati. Makna akim komayakumu kiyaman, kauman itu menjadi penegak bahwa pada saat seseorang itu akimi sholah, tegakkan sholat. Orang yang aktivitasnya tidak berpijak pada sholat itu tidak memiliki pondasi, tidak memiliki akar. Batangnya di atas permukaan tapi tidak ada topangannya. Itu memerlukan pegangan. Kalau pohon yang berdiri nggak ada akarnya, itu memerlukan topangan dari luar. Jika tidak ditopang pasti runtuh. Jika tidak dicongkok pasti runtuh, tidak terserabut, wong memang nggak ada akarnya kok. Itu saat orang aktivitasnya tidak berpijak pada sholat. Pasti goyah. Artinya bahwa hidup pada saat seseorang itu hatinya kosong, tidak ada Tuhan di dalam hatinya. Yang di dalam hatinya itu ya duit, jabatan, pengakuan orang banyak yang disebut elektabilitas. Jadi tidak ada akarnya, mung mergo duwe-duwe sehingga dipilih. Itu topangannya itu bukan akar. Ini mudah goyah, mudah dikendalikan, mudah disetir, mudah dikontrol. Hidupnya tidak memiliki nilai, hidupnya tidak memiliki makna. Ketoke tumbuhan, tapi ternyata tumbuhan itu plastik, hanya pajangan. Itu pada saat seseorang makna hakim itu begitu. Di akimi sholah itu ada akarnya, apa tapi itu sholat. Itulah sholat daim. Semua aktivitas pijakannya adalah hati yang ada Tuhan, hati ada kehadiran Tuhan. Sekali lagi hatinya kosong, nggak ada nilai, dan jadi sholat itu definisinya lidzikir. Sholat itu zikir. Zikir ya zikir, wirid ya wirid. Zikir, makna zikir itu adanya ingatan di dalam hati, adanya kopi di dalam hati, maka kita zikir kohwah, zikir kopi. Ada teh, maka di dalam hati ada zikrus syai, ada teh di dalam hati.
Kemanapun pergi kita nggak akan lupa teh itu. Kemanapun pergi kita nggak lupa dengan garam. Kemanapun pergi kita nggak lupa dengan kopi. Karena memang sudah mengenal kopi itu. Jadi sholat itu li dzikr, zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu ingat kepada al-ghaibnya diri Tuhan. Yu'minuna bil ghaib, keberadaan Tuhan. Ghaib itu mufrad, mufrad itu tunggal, tunggal itu satu. Satu-satunya zat yang dapat dikenali keberadaannya jika ditanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ala dzikr, carilah ahli zikir yang dapat menunjukkan keberadaan Tuhanmu. Lepaskan ego keakuanmu, maka kemudian bertanyalah, maka kamu akan ditunjukkan Tuhanmu. Mereka bukan orang yang pelit dalam memberikan penjelasan tentang Tuhan, yang ahli zikir ini. Jadi sholat itu li dzikr, bukan ingat Allah, Allah, Allah. Itu nama. Rahman, Rahim, Ya Aziz, Ya Ghafar. Itu sifat-sifat yang didefinisikan manusia, dirumuskan. Jadi terasa di dalam fakta rasa yang telah digurukan, definisi sholat adalah li dzikri. Al-khusuk itu ada kehadiran Tuhan. Jadi orang sahun itu kosong hatinya, hingga hidupnya nggak ada nilai. Itu fawailun, celaka. Sedang orang yang memiliki ilmu zikir tapi perilakunya itu mengabaikan, nggak ada kepedulian, semaunya sendiri. Ya, orang wis duwe ilmu semaunya sendiri, perilakunya nggak ada kepedulian, senengannya ngelokne yang lain. Ya. Kemudian nggak mengembangkan potensinya, hanya sekedar hanya nguber kesenangannya. Itu nasullah, orang yang lupa kepada Allah. Pada titik tertentu Allah akan melupakan dirinya sendiri. Orang yang hidupnya dikontrol dari luar diri, nggak ada kehati-hatian, nggak waspodo, itu ghafilun, orang-orang yang lalai. Jadi sholat itu adalah semua aktivitas intinya ya, sholat daim, sholat akimi sholat, apapun yang dilakukan, berkarya, bekerja, di lahan, di sawah, di kantor, ngajar, ngelas, kemudian di kayu, di peternakan, di perkebunan, di pertanian. Itu pijakannya adalah berdiri di atas akar keimanan. Kapan? Pijakannya adalah hati yang ada kehadiran Tuhan, hati ada Tuhan, sehingga tujuannya bekerja, berkarya, beraktivitas menuju kepada Tuhan yang ada di dalam hati. Tempat bergantungnya, tempat memohonnya, sehingga ada nilainya, ada value-nya, nggak kosong. Itu sholat li dzikri. Sholat itu dzikir. Nek sholat sing sebenarnya sih, tapi sholat yang syariat yang sekarang ini muncul
300 tahun setelah Nabi Muhammad wafat itu baru dirumusin. Akhirnya menutup bahwa inti nih sholat itu adalah ada Tuhan di dalam hati. Nek gak roh, tanyalah, carilah ahli zikir. Ditutup dengan definisi yang sekarang ada. Itu moga-moga nggak enak apa-apa gitu ya kita membuka seperti ini. Tapi karena kita juga tidak karena iri dan dengki, skeptis atau apapun, enggak, kita hanya mengungkapkan saja dan ini akan untuk pemahaman kita. Kita tetap sholat karena sholat itu ritual, itu nggak beda dengan windik sawah. Terus enek ritual rukuk sujud kan gitu. Makanya di sawah nek kosong ya berarti ya nggak enek fadil rahmat. Ketoke rukuk sujud tapi kita kosong. Nek di sawah tapi atine kosong, nek entuk duit pamer. Haji tapi kosong, nggak ada Tuhan, ketoke di haji pamer. Ria. Ketoke takbiratul ihram, itidal, rukuk, sujud, semuji pamer. Nek gak ana isine, karena yang membentuk kesadaran fakta rasa, oh iki to pangeranku sing duwe jeneng Allah. Sehingga rasa kalau tanpa Tuhan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan hanya karena ada Tuhan punya daya kuat. Ini wis duwe ilmune. Itu yang berhak membuat tatanan syariat, membuat syariat bentuk fikih, tata cara sholat, tata cara poso, tata cara zakat, tata cara haji, karena ini rumusannya jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Tapi kalau kita semua sepakat, yang berhak membuat rumusan tentang piye carane sholat, gerakan sholat, piye poso, piye zakat, piye toharoh, piye gimana wudu, gimana rukuk. Quran itu menyebut ya hanya rukuk, tapi gerakannya kan nggak disebutkan. Karena yang dimaksud Quran di dalam warqa ma'arokiin itu adalah kebersamaan. Nah, itu baru muncul rumusan ini 400 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Dan yang merumuskan adalah setelah Imam Syafi'i meninggal, setelah Imam Hanafi meninggal, dirumuskan muridnya atau orang setelahnya. Dikatakan itu sumber dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, diketemukan kemudian disatukan. Kalau kita membaca sejarah kan mumet bingung ki piye iki, lha sing berhak gawe syaratnya Nabi Muhammad gitulah. Dan di dalam tulisannya itu tidak ada kalimat Imam Syafi'i, Hambali, Maliki itu mengatakan aku gawe mazhab, sapa nggak melu aku, nggak bermadzhab aku, berarti nggak jadi umatnya Nabi Muhammad kan gitu. Itu ini hanya pemikiran loh ya, ini hanya pemikiran. Membongkar pemikiran. Sholat tetap dilakukan karena intinya jangan kosong. Nanti nek salah tompo kan dikira jarak kelahiran Nabi Muhammad Imam Syafi'i kan 200 tahun jaraknya kelahiran.
Kan jauh banget, butuh sosialisasi, butuh publikasi. Saiki enak internet wae gawe program marketing aja suwi untuk terkenal. Apa meneh biyen ora ana internet. Ayo luwih suwi. Yaitu kenapa sih, karena saya dapat pertanyaan dari beberapa tamu, kenapa sih orang yang sholatnya sregep, bolak-balik umroh, bolak-balik kaji, poso-poso, kok cenderung semuji Pak Yai? Lagi ini kan menjawab itu yang kok tak jawab di pengajian ini. Dan orang yang sholat tapi kosong, nggak ada Tuhan, itu gampang prasangka, gampang mendeskripsikan orang lain sesat. Arogan. Tapi saya yakin bahwa Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi itu waliullah. Tapi kalau dia memang membuat gerakan tatanan syariat ajil rumusan dia, ya berarti ada bagian dari silsilah. Kalau enggak ada, ya berarti ada orang lain yang mengarang mengatasnamakan dia. Saya ulang, saya percaya imam empat mazhab itu waliullah. Kapasitas dia membuat tatanan syariat, merumuskan syariat, itu berarti ada keterkaitan silsilah. Tapi jika tidak, berarti orang setelahnya ngarang. Kan hanya itu aja, simpulnya dewi. Tak omong nih, tapi nggak nganggu shooting nantinya, piye sejarahnya yang sebenarnya. Ini gak nganggu kuwi, tak nganggu kan objektif aja. Wong dibuka juga objektif, cuma kan banyak ya orang yang dikira menyinggung walaupun yang kita tidak menyinggung. Indahum fahum yaktubun. Karena hanya orang yang telah di sisinya dan di dalam dirinya ada al-ghaib, keberadaan Tuhan, maka mereka yang berhak menyampaikan kebenaran dan menulis. Jika tidak, maka kenapa mereka berani menulis tentang ubudiyah yang itu hak wilayah utusanku? Am indahumul ghaibu fahum yaktubun, am lahum ilahun khairullah, ataukah mereka melakukan tipu daya? Itu pertanyaan-pertanyaan di dalam Al-Quran. Bahkan fawailul ladzina yaktubunal kitab biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Cilakanya orang dan kecelakaan yang besar adalah orang-orang yang menulis buku tentang Tuhan, tentang malaikat, tentang surga neraka, tentang kebenaran, tentang ubudiyah, dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah atau semirip
dari Allah. Hanya sekedar maksud untuk memperoleh keuntungan di dunia ini dengan perbuatannya itu. Nah itu teman-teman.